Hello everyone. Okay, today we are going to learn about the examples of permission letter. So last week we learned about the parts of the formal letter, and then after that we will learn about the permission letter. Permission letter is one of the types of formal letter. And then before going further, I would like to tell you about the components of the body of message. So in this video, I only discuss about the reference or the body of message. So I do not discuss about the letterhead and then the salutation, the complimentary closing, signature block or attachment notations, but I will focus on the body of message. Okay, so let's check it out. Oke, dalam video ini Miss akan fokus pada body of message atau isi dari surat tersebut. Nah, isi dari surat tersebut semuanya berfokus pada permission letter atau surat izin, surat untuk meminta perizinan. Mungkin kepada orang lain, bisa kepada komunitas, organisasi, perusahaan, ataupun institusi dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini nanti Miss akan memberikan examples dari permission letter dan kita akan analyze pronoun-nya. Ya, jadi nanti akan ketemu sama beberapa pronoun. Jadi pastikan sudah menyimak video tentang pronoun sebelum menyimak video ini. Oke, setelah itu nanti kita akan identify kira-kira pronoun yang satu ini nanti merujuk ke apa atau merujuk ke siapa. Nanti kita akan lihat bersama-sama dalam video ini. Oke, untuk surat yang pertama yaitu surat dari editor yang meminta izin untuk reprint the material, jadi mencetak ulang sebuah materi. Nah, di sini kita sudah lihat ada inside address, itu Mr. Mark Nees, kemudian we have the address, kemudian ada Dear Mr. Nees. Nah, setelah itu ada isinya. I'm editing a book tentatively titled Basic Market Research and wish to include a reprint of your article entitled Everything You Ever Wanted to Know About Market Research. Jadi di sini dia sudah menjelaskan bahwa dia sedang mengedit buku judulnya Basic Market Research ya, untuk sementara judulnya seperti itu, dan menginginkan untuk mencetak ulang sebuah artikel yang berjudul Everything You Ever Wanted to Know About Market Research. Nah, kemudian setelah itu, the material intended for use will extend from November 2018 through November 2019. Jadi nanti materinya itu akan digunakan November 2018 hingga November 2019. I have already acquired permission to use the material from the reader's review with the understanding that I will meet the regular requirements governing such use. Jadi sebenarnya dia sudah meminta perizinan gitu terhadap sebuah materi. Di situ sudah dijelaskan tentang the reader's review ya, tapi dia juga bisa mendapatkan perizinan tersebut dengan beberapa syarat ya. Kemudian itu isinya, dia sudah menjelaskan siapakah dia, apa yang sedang dilakukan dan apa yang ingin dia sampaikan, sudah dijelaskan di paragraf pertama. The next one, any command you wish to make would be most welcome. I'm enclosing a postage paid card which I ask you to return to me to grant your permission. Jadi di situ dia sangat terbuka sekali untuk komen-komen dari si recipients-nya. I'm enclosing berarti dia melampirkan a postage paid card. Jadi nanti dia sudah melampirkan ini postage paid card gitu untuk nantinya dikembalikan ke si sender ini jika si recipientnya memberikan izin terhadap tujuan tersebut begitu. Jadi nanti kalau ini ada full letternya akan ada ENC atau enclosure karena sudah dijelaskan bahwa dia melampirkan sesuatu. And then cordially Christina Dana editor. Nah, di situ sudah dijelaskan ya, ada sendernya namanya siapa dan posisinya sebagai apa. Dari sini sudah cukup jelas apa tujuan dari si sender. Kemudian kita juga sudah tahu, sudah spesifik sekali ya. Judulnya pun sudah dilampirkan, kemudian apa yang ingin direprint itu sudah dilampirkan. Kemudian dia juga menyampaikan bahwa dia menyertakan sebuah dokumen
yang menyertai si surat tersebut. Jadi sudah jelas di sini siapa yang mengirim, siapa penerimanya, sudah jelas. Nah, sekarang kita akan identify tentang pronoun yang ada dalam surat ini. Mungkin tidak semua pronoun akan kita bahas, kita akan bahas beberapa saja yang mungkin memiliki fungsi yang sangat penting dalam kalimat-kalimat di surat ini. Oke, sekarang kita akan mengidentify one by one. Di situ kita langsung ketemu sama pronoun I atau saya. I di sini berposisikan sebagai subjek. Oke. Dan biasanya dia diikuti oleh am sebagai to be, ya. Dalam hal ini memang pakai am. Nah, I di sini merujuk ke apa? Kita lihat. I berarti saya. Berarti merujuk pada pengirim dari surat ini. Siapa pengirimnya? Kita lihat di bawah. Ada cordially Christina Daina. Nah, berarti si I ini merujuk pada Christina Daina. Oke. Sudah. Jadi kita sudah dapat satu pronoun dengan rujukan Christina Daina sebagai sender. Next, kita ketemu juga dengan pronoun your, ya. Your di sini berposisikan sebagai possessive adjective yang biasanya diikuti oleh kata benda. Dalam hal ini, your diikuti oleh artikel sebagai kata benda, your article. Nah, your di sini merujuk ke siapa? Kalau I tadi merujuk ke sender, maka your merujuk ke recipient atau penerima. Siapa penerimanya? Kita bisa lihat di atas ada Mr. Mark Nice. Jadi, your article, your di sini merujuk pada Nice article. Oke, jadi kepunyaannya Nice, artikelnya si Nice ini tadi. Next, kita punya you. Nah, untuk your tadi digunakan untuk menyatakan kepemilikan, yaitu artikelnya. Kalau you di sini yang ketiga merujuk pada si penerimanya, yaitu si Mr. Mark Nice. Tapi dalam hal ini posisinya merupakan subjek. Ada any commands you wish. Nah, you di sini merupakan subjek dan merujuk pada Mr. Mark Nice sebagai recipient. And then the last one we have me. Me di sini berposisikan sebagai objek. Jenisnya adalah objek. Kalau subjek tadi I, kalau objek me. Siapa me ini? Me merujuk pada sender yang menulis surat tersebut, yaitu Christina Daina. Oke, jadi sudah jelas ya di sini. Kita yang pertama punya I sebagai subjek merujuk pada Christina Daina. Yang kedua kita punya your merujuk pada kepemilikan, yaitu possessive adjective yang diikuti oleh kata benda merujuk pada Nice article. Yang ketiga kita punya you yang berposisikan sebagai subjek dalam hal itu, okay? Dan merujuk pada Mark Nice as the recipient. And then the last one we have me. Di situ merujuk pada the sender of the letter. Siapa? Christina Daina, dan posisinya sebagai objek. Oke, next kita bahas ke surat berikutnya, yaitu tentang editor yang request permission to include the material. Jadi kalau tadi itu reprint, mencetak ulang, kalau ini itu memasukkan material, tapi tetap minta izin ya dari editor ke seseorang. Nah, di sini kita punya 4 juga. Kita punya 4 pronouns. Yang pertama ada my. My di sini merujuk pada si sender atau pengirim surat. Siapa sendernya? Kita lihat di paling bawah ada Jeffrey Paley. Jadi Jeffrey Paley adalah sender dari surat ini. So, my di sini merujuk pada Jeffrey's book. Ya, karena kepemilikan, possessive adjective, dan biasanya diikuti oleh kata benda. Kata benda apa yang mengikuti my? Di situ ada book. Jadi artinya adalah buku saya. Buku saya. Siapa buku siapa? Di sini ada Jeffrey Paley. Kemudian yang kedua kita punya I. Untuk I di sini juga merujuk pada sender, tapi posisinya beda. Kalau yang tadi itu kepemilikan, kalau yang I posisi sebagai subjek. Ya, siapa subjeknya? Siapa I ini? I adalah Jeffrey Paley as the sender. And then the next one we have your. Nah, your di sini juga kepemilikan. Belajar dari teks yang pertama tadi bahwa your diikuti oleh kata benda. Kata bendanya apa? Permission.
So your permission, your di sini merujuk pada Long, Zulong atau si resipiennya. Kemudian karena your itu menyatakan kepemilikan, nah miliknya apa yang dimiliki di sini ada permission atau izinnya. Jadi izin dari si Long ini tadi. The last one we have by you. Nah, you di sini merujuk juga pada si recipients of the letter, yaitu si Zulong. Oke, jadi sudah cukup jelas ya. Di sini kita punya 4 pronoun. Yang pertama adalah my, menyatakan kepemilikan yang harus diikuti oleh kata benda. Dan di sini merujuk pada Jeffrey's book. Kemudian yang kedua ada I, diisi sebagai subjek, di situ posisinya siapa subjeknya, yaitu si Jeffrey Paley sebagai sender. Dan yang ketiga ada your, kepemilikan juga, diikuti oleh kata benda permission, dan your di sini merujuk pada Long's permission sebagai recipients of the letter. And then the last one we have you, ya, Zulong recipients, merujuknya pada si Zulong sebagai resipiennya. Okay everyone, I think that's all for the identifications of the pronoun in the permission letter. See you next week and